warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mastuti Mutahharoh, kelas 1E, NIM 2002 10 11 51, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Madiun. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas video yang bertema tentang menganalisis Al-Quran dan perspektif Al-Quran yang berjudul Proses Penciptaan Manusia yang Dibuktikan Menurut Al-Quran, yaitu salah satu tugas ujian semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh dosen Ibu Rosida Nurul Anwar, MPDI. Baiklah, langsung saja masuk kepada materinya, yaitu proses penciptaan manusia yang dibuktikan dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sekitar abad ke-7 Masehi, tepatnya sekitar 1400 tahun yang lalu, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Quran Surah Al-Haqqah ayat 40. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa isi kitab-kitab sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 97. Tahukah kamu bahwa 14 abad yang lalu Al-Quran sudah menerangkan ilmu biologi tentang proses penciptaan manusia secara lengkap dan akurat. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikannya dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Dari terjemahan ayat di atas, dapat dipaparkan proses perkembangan manusia dalam masa pranetal, yakni 1. Proses sulalatin mintin atau saripati tanah. Dalam proses ini, dijelaskan bahwa manusia setiap harinya makan dari hasil bumi, lalu masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian proses ini menjadi awal pembentukan nutfah yang akan diproduksi oleh sel-sel reproduksi pada manusia. Yang kedua yaitu proses nutfah. Nutfah sering disebut dengan air yang hina atau ma'in mahin, atau bisa disebut dengan air yang terpancar atau ma'in dafik. Setetes mani yang bercampur antara pencampuran dua nutfah, yaitu benih dari laki-laki dan benih dari perempuan. Yang ketiga yaitu proses alaqah. Setelah beberapa jam, proses pencampuran dua nutfah akan menjadi zigot yang berproses pembuahan, pada akhirnya menempel di dinding rahim. Pada hari ke-15, proses zigot berubah bentuk menjadi alaqah. Tahap ini disebut dengan tahap alaqah, yang mana merupakan proses praembrionik pencampuran sperma dan ovarium. Yang keempat yaitu proses mudghah atau segumpal daging. Proses ini sudah masuk dalam fase embrionik di hari ke-24 sampai di hari ke-26. Akan ditandai dengan adanya pertumbuhan serta pembiakan sel-sel di area gumpalan daging. Tahap ini juga jantung mulai berdetak, embrio pun sudah dapat mengembangkan plasenta, yang mana oksigen sudah dapat mengalirkan oksigen dan cairan makanan melalui darah ibu kepada janinnya. Yang kelima yaitu fase izeman. Pada hari ke-40 hingga ke-45, proses suatu pembeda dari masa mudghah hingga pembentukan orang. Karena pada proses izeman adalah pembentukan tulang dari gumpalan-gumpalan daging yang akan berbentuk seperti orang, dan proses selanjutnya tulang akan dilapisi oleh otot. Yang keenam yaitu fase lahman. Fase ini merupakan fase pembuatan tulang, otot, dan daging yang semula bentuk embrio yang terpisah pada fase ini menyatu
dan bentuk janin semakin jelas menyerupai orang. Fase Lahman akan berakhir pada minggu ke-7 dan ke-8. Yang ke-7 yaitu fase Tahaluk atau perkembangan. Fase ini merupakan fase di mana embrio sudah mulai berkembang. Kepala, kaki, tangan, jari pun sudah mulai berukuran normal, dan pada tahap ini seluruh organ tubuh sudah mulai berfungsi. Dari ketujuh fase di atas dapat disimpulkan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Sedari ditiupkannya roh dalam tubuh manusia yang berupa menjadi janin dalam masa pranetal, dengan roh itu manusia mampu berpikir serta sudah memiliki ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah proses pranetal pada rahim ibu, kemudian janin itu dilahirkan. Pada masa inilah mereka berproses dalam tumbuh kembangnya manusia dari anak-anak, remaja, dewasa, tua, hingga ajal menjemputnya. Pada proses kematian inilah manusia akan dikembalikan lagi ke dalam tanah, lalu kemudian akan dihisap dan dimintai pertanggungjawabannya sekecil atau sebesar apapun yang telah ia kerjakan selama di dunia ini. Setelah itu, pada masa di akhirat, mereka akan menerima ganjaran atau pembalasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Hakikatnya Islam dan manusia saling berkaitan satu sama lain. Dijelaskan secara detail dalam agama Islam mengenai kaitan manusia pada agama Islam, mulai dari proses penciptaan manusia hingga takdir yang akan dijalankan selama kehidupannya. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia sebagai hamba sekaligus khalifah yang ditunjuk olehnya untuk memimpin di bumi ini dengan tujuan mengabdi kepadanya, sehingga manusia memiliki beban kewajiban atau bisa disebut dengan taklif, yang mana memiliki kaitan yang sangat erat dengan usaha serta kesungguhannya manusia itu sendiri. Baiklah, sekian video ujian tengah semester dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga pada video kali ini dapat menambah wawasan kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.